kali ini kita kedatangan tamu spesial. Tamu spesial, Pak Aib. Dan tema kali ini sangat menarik, saya pikir, karena berkenaan dengan tantangan pendidikan di pedesaan. Nah, seperti itu. Mungkin Pak Aib, Mangga, mau memperkenalkan diri lebih lanjut, latar belakang pendidikan, lalu mengajar di mana, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat beserta salam, semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada private. Saya lupa tadi. Ransel in Private Research for Education. Ransel in Private Research for Education telah barangkali memberikan saya kesempatannya di sini untuk berbagi pengalaman, utamanya pengalaman saya mengajar di, boleh dikatakan mungkin di daerah di pedesaan gitu ya, di pedesaan. Saya barangkali akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aib Syaiful Uyun. Asli kelahiran dari Ciamis dan sekarang memang sedang bertugas menjadi, sebenarnya saya tugas saya sebenarnya dosen sebenarnya, karena saya dosen tetap di salah satu kampus. Tapi memang saya sangat senang dunia pendidikan usia SMP SMA gitu. Jadi keseharian saya lebih banyak di SMP. Nah itu, jadi keseharian saya demikian. Saya bertugas sebagai guru ya juga sebagai dosen. Latar belakang pendidikan saya, dulu saya mengambil S1 pendidikan bahasa Inggris di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lalu saya melanjutkan S2 juga di pendidikan bahasa Inggris, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi awal ceritanya sebenarnya I never thought I want to be a teacher. Saya nggak pernah ada kepikiran ini jadi guru sebenarnya. Jadi saya tuh orang pertama dari keluarga besar yang kuliah gitu. Dan ibu sama bapak tuh dulu lulusan dari pesantren dan mereka tidak pernah terpikirkan untuk menguliahkan saya. Nah, hanya memang saya tipe orang yang dulu tuh kalau lagi SD tuh sebenarnya lagi SD tuh enggak, saya kayaknya pengen sekolah nih, pengen nyari sesuatu, dan cita-cita saya dari kecil itu sebenarnya pengen jadi dokter. Wow. Ya. Dokter, oke. Jadi cita-cita awalnya tuh pengen jadi dokter. Jadi sampai ke bangku-bangku SMP itu tetap belajar benar-benar karena memang pengen ngejar itu. Sampai bangku SMA saya cari beasiswa kemana, dan pada akhirnya, jadi pas waktu SMA karena saya memang senang di bidang kesehatan, jadi saya tuh ikut PMR. Nah, lalu terpilih jadi duta remaja di Provinsi Jawa Barat dan dapat tiket untuk beasiswa ke Korea. Wow, amazing. Medical Science, ya. Jadi beasiswanya Medical Science waktu itu. Jadi beasiswa kedokteran itu match banget sama cita-cita saya kan. Nah, cuman ibu bapak itu nggak ngizinin. Iya. Oke. Ibu sama bapak nggak ngizinin, yang pada akhirnya udah kalau kamu memang ngotot mau kuliah, udah di sini aja. Jadi akhirnya ngambillah di UIN, lalu di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, awal mula terinspirasi jadi guru itu because of my lecturer. Jadi saya tuh punya dosen-dosen yang in my opinion they are very creative, terus knowledgeable, keren banget, dan mereka ngajarin ke kita, guru itu harus seperti ini loh, harus seperti ini gitu ya. Nah, lalu saya selalu flashback ke zaman-zaman saya SMP dan SMA. Saya punya guru-guru yang memang alhamdulillah kreatif dan juga difavoritkan. Nah, maka mulailah benih-benih mengajar itu ada ketika kuliah. Nah, lalu ya jadi sedari kuliah pun udah mulai privat ke sana sini. Ya? Terpikir jadi kuliah S1 waktu itu. Iya. Jadi sejak dari kuliah S1 itu udah ngisi private sana sini, udah ngajar di kursusan. Jadi pokoknya lumayan full juga. Nah, lulus S1 saya bahkan sebenarnya masih belum kepikiran jadi guru, hanya baru terinspirasi saja. Jadi lulus S1 ditawari kerja di perusahaan Australia,
uh, di tempatnya sih di Bandung. Nah, dapat 3 bulan di sana. Alhamdulillah tuh saya udah langsung dipromosikan untuk diberangkatkan ke Australia. Jadi bekerja di sana. Nah, cuman dalam waktu yang bersamaan, di waktu yang bersamaan, perasaan tuh kayaknya ini kayaknya bukan dunia saya gitu. Apa yang didapatkan di kuliahan kok nggak nyambung gitu loh, nggak ada di sini gitu. Jadi kayak kayaknya ini it is not my job gitu. Di waktu yang bersamaan dosen saya nawari saya jadi asistennya. Oke. Kampus, di kampus. Nah, lalu kata beliau, coba dipikir ulang. Nah, maka saya memikir ulang dan karena memang saya merasakan bekerja di sana juga bukan my passion, bukan benar-benar apa yang saya inginkan. Jadi saya lepaskanlah dan mulai mengajar di situ, di kampus. Nah, dosen yang bersangkutan memiliki sekolah. Sekolahnya itu memiliki sekolah. Jadi selain saya mengasisteni beliau, juga beliau menawarkan, udah kamu ngajar saja di sekolah saya. Jadi saya mengajar di sekolah beliau. Dan kebetulan sekolahnya itu memang untuk menengah atas. Sekolahnya itu Tunas Unggul. Ya, sekarang nama sekolahnya Tunas Unggul. Barangkali bisa dicari, itu sekolah bagus di Bandung. Nah, di sana saya merasakan, I feel like really, ini kayaknya dunia saya. Mengajar itu memang benar-benar saya. Senang sama anak-anak, bahkan selama 3 tahun berturut-turut, itu kan alhamdulillah saya selalu jadi guru yang difavorikan sama anak-anak. Keren. Setiap 3 tahun berturut-turut. Jadi biasanya kita ada polling tuh buat guru-guru sama semua siswa, dan alhamdulillah. Nah, setelah merasakan itu dunia saya, lalu lanjutlah S2, karena memang kayaknya nggak cukup gitu ya. Nah, setelah selesai S2, saya memutuskan untuk untuk selesai dulu mengajar, karena memang ingin melanjutkan dulu studi. Nah, tapi di waktu yang bersamaan, sekolah tempat saya mengajar itu juga membuka cabang di tempat lain, yang memang si cabang ini diperuntukkan untuk mereka-mereka yang dari menengah ke bawah, dalam artian tidak mampu lah, dan itu tempatnya di pedesaan. Nah, gitu. Diajaklah saya ke tempatnya, dan itu di daerah Kabupaten Bandung, dan itu di pegunungan, sangat gunung sekali. Oh iya? Pokoknya berpikirnya tuh lama sekali ya saya untuk untuk memilih untuk mengabdi di sana. Dan tetapi jadi hari pertama saya ke sana, lalu saya diajak dan bertemu dengan anak-anak. Saya merasakan ada sesuatu, kayaknya saya harus sama mereka gitu ya. Jadi udah ada perasaan-perasaan, jadi sisi hubungan emosi itu sudah mulai terbentuk dari mulai pertama kali berkenalan dengan anak-anak dan lain sebagainya. Kayak ada panggilan jiwa seperti itu ya? Gitu. Nah, lalu dikasih waktulah sama yang punya sekolah untuk berpikir. Jadi ceritanya selama 3 malam berturut-turut, itu anak-anak itu datang dalam mimpi. Oh, kirain nyata. Anak-anak itu datang dalam mimpi, termasuk juga yang memiliki sekolah. Maka pada akhirnya, karena memang saya juga istihoroh dan memang keadaannya demikian, ya udah saya memutuskan untuk mengabdi di sana. And that was my really beautiful experience. Itu menjadi pengalaman terbaik dalam hidup saya, karena saya belajar banyak di sini gitu ya, belajar banyak. Jadi yang awalnya saya mengajar di kota itu hampir segala sesuatu sudah terukur, segala sesuatu sudah terfasilitasi, segala sesuatu sudah termanage, and everything in order. Segala sesuatu sudah ada dalam order yang runut gitu ya. Baik itu dari orang tua, juga di sekolah, dan juga lingkungan gitu ya. Iya, betul. Nah, frame ini yang saya bawa dari sekolah yang pertama kali saya mengajar. Jadi ketika saya mengajar di sini ditempatkan dalam keadaan yang bahasa anak-anak itu boleh dikatakan barbar, terus kondisi lingkungan yang serba tidak mendukung, karena kami pun pada awalnya tidak didukung sama sekali. Kayak semacam air, kita tidak diberikan akses untuk air, lalu juga banyak
banyak yang jahil, terus juga pokoknya banyak sekali tantangannya ya, terutama dari warga sekitar gitu. Karena memang notabene di tempat di mana saya mengajar sekarang itu memang yang namanya pendidikan bukan sesuatu yang penting gitu ya, barangkali bisa dikatakan seperti itu. Yang pada akhirnya ketika datangnya kami ke sana itu menjadi sesuatu yang seperti ini kayaknya sesuatu yang menantang, sesuatu yang kayaknya tidak sesuai dengan keadaan di sini, maka banyak sekali tantangannya gitu ketika itu. Nah, barangkali berbicara mengajar di pedesaan, we have to be careful in everything. Jadi banyak sekali yang harus kita hati-hati, terutama dalam hubungan antara kita dengan sekolah, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan lingkungan, itu menjadi salah satu hal yang sangat pokok yang harus selalu diperhatikan. Kondisi sosial masyarakat di pedesaan tentu saja berbeda dengan kondisi sosial masyarakat di perkotaan. Maka gesekan-gesekan, saya pikir di perkotaan culture saja lebih individual, jadi atau juga sekolah lebih teratur dan tertata, maka tidak akan ada istilah gesekan dengan lingkungan. Nah, mengajar di pedesaan tidak demikian. Jadi yang pertama yang menjadi tantangan adalah gesekan dengan lingkungan. Bagaimana kita memahamkan orang tua bahwa pendidikan itu adalah sesuatu yang penting, bukan sesuatu yang mahal, yang itu menjadi hak untuk setiap orang. Nah, dan ini tidak dipahami oleh setiap orang, gitu ya. Ini tidak dipahami oleh setiap orang tua, oleh setiap warga masyarakat, karena yang ada di orang tua yang ada di pemikiran orang tua masyarakat, manusia hidup, setelah hidup ya mereka mencari sesuatu dalam artian bekerja, setelah mendapatkan ya itulah kehidupan, gitu ya. Padahal jika kita ingin membenahi kehidupan, gitu ya, seperti kata Nelson Mandela, gitu ya, education is the light to the eyes, gitu ya. Pendidikan itu cahaya, seperti cahaya bagi mata, gitu. Padahal kalau kita mau mau melihat lebih, mau berusaha membuka akses kepada pendidikan, mungkin tidak mustahil anak-anak di pedesaan itu juga bisa lebih baik daripada anak-anak di perkotaan. Nah, maka saya belajar, kita belajar banyak sekali berusaha untuk menari dengan warga masyarakat, gitu. Berusaha untuk menari dalam artian ya supaya kita juga bisa diterima oleh mereka dan kita juga mendapatkan dukungan dari mereka. Setelahnya mendapatkan dukungan dari warga masyarakat, baru kita di sekolah mulai nih membenahi anak-anak, mau dibawa kemana anak-anak kita? Karena terus terang saja ya, sangat berbeda. Ketika kita mengajar di perkotaan, orang tua sudah terprem dan anak-anak itu sudah terprem. Jadi tolong nih, saya nitip anak saya mau anak saya masuk SMA 3 Bandung. Lalu setelah itu saya mau anak saya masuk ITB. Jadi guru memang sudah dikendalikan sama orang tua, kita hanya tinggal membenahi gitu ya. Nah, sementara mengajar di pedesaan tidak demikian. Mengajar di pedesaan itu ibaratnya kita dikasih tepung, yang tergantung kita, tepung itu mau dijadikan bala-bala atau mungkin martabak atau bahkan jadi burger gitu loh, yang begitu mahal. Nah, jadi ini menjadi tantangan tersendiri nih untuk guru-guru yang berada di pedesaan. Bahkan kalau saya boleh bilang, jika ada yang mengatakan mengajar di pedesaan itu lebih mudah dibandingkan dengan mengajar di perkotaan, oh mangga kita belajar bareng-bareng gitu ya. Jadi mungkin kalau hanya mengajar, iya, tetapi kan guru tidak demikian ya. Guru itu mendidik. Guru itu mendidik. Jadi bagi saya, guru itu bukan hanya di kelas mentransfer knowledge. Mungkin jika kita mengajar di perkotaan atau jadi guru di perkotaan, kita bisa mengatakan dengan orang tua kita sudah bisa deal-dealan. Ibu bagian di rumah ya, saya bagian di sekolah. Di pedesaan tidak bisa demikian. 24 jam we have to stay with the students. Karena kita tidak bisa maksudnya berdiskusi dengan orang tua juga kadang-kala memang tidak begitu connect. Ya dengan background pendidikan yang barangkali rendah dan lain sebagainya, maka untuk berdiskusi dengan mereka juga susah.
Nah, yang pada akhirnya alhasil ya guru yang harus lebih yang harus lebih fokus gitu terhadap anak-anak. Nah, maka yang pertama kali saya benahi ketika itu kurikulum sebenarnya. Saya membuat kurikulum di sekolah saya yang notabene di sekolah pedesaan. Kalau di Finland kalau Finland selalu mengatakan core dari kurikulum itu kebahagiaan, itu Finland. Maka education di Finland itu kalau dilihat memang very free dan sangat enjoy gitu ya. Nah, saya mengatakan kurikulum di sekolah yang saya bimbing sekarang, saya mau mengatakan core dari kurikulum itu akhlak. Dan itu sudah sangat sesuai dengan core dari kurikulum pendidikan kita. Pendidikan nasional gitu ya, karakter. Nah, kalau kita mengatakannya akhlak. Maka yang pertama kali saya ingin benahi dari anak-anak saya itu adalah manner. Jadi bagaimana mereka harus mengetahui kalau mereka itu sekolah, dan orang yang sekolah itu harus cek sunda nama kudu aya beda najeng anu teu sakola, dalam artian bertata krama gitu ya. Bagaimana mereka makan, bagaimana mereka berjalan, bagaimana mereka duduk, bagaimana mereka berbicara dan lain sebagainya. Itu yang pertama kali harus dibenahi. Karena bagi kita saya pikir membenahi akhlak itu lebih sulit ya daripada barangkali hanya kita sekedar mentransfer knowledge. Jadi itu yang menjadi itu yang menjadi core. Nah, yang pertama kali kita lakukan itu. Maka kita gencarkanlah kelas, mungkin kita bisa dikatakan ada kelas akhlak gitu ya. Si kelas akhlak ini masuk ke dalam baik teori juga praktek, dan itu masuk ke dalam pembelajaran. Gitu. Dia ada slot waktunya selama 2 jam di dalam pembelajaran, dan saya pikir ini wajib. Maksudnya bagi para guru atau mungkin sekolah-sekolah di pedesaan, manner itu menjadi sesuatu yang penting untuk diajarkan, dan itu kalau kita orang Islam itu bisa dibuka di Akhlakul Banen, kitab akhlak. Karena walau bagaimanapun lingkungan di pedesaan seperti tadi background-nya itu berbeda dengan lingkungan di perkotaan. Anak pulang dari sekolah, mungkin mereka yang di kota akan langsung ke rumah. Kalau tidak langsung ke rumah, mungkin mereka mampir ke tempat les. Setelah dari tempat les, mereka langsung pulang ke rumah. Gitu. Tetapi kan di lingkungan pedesaan tidak demikian. Anak pulang dari rumah, mereka mampir kemana? Nongkrong dulu. Nongkrong juga kita tidak tahu. Mereka nongkrong dengan siapa? Nah, hal-hal demikianlah yang perlu kita bekali kepada mereka supaya mereka paham loh, kamu tuh di sekolah dan orang sekolah itu harus begini. Kamu tuh harus berakhlak, mannernya harus begini. Nah, dan alhamdulillah nih, selama 1 tahun berjalan, ternyata kita mendapatkan sambutan positif dari warga. Awalnya, jadi gini loh ceritanya. Awalnya saya tuh lulus S2, dimarahin sama ibu. Ngapain kamu lulus S2 kayak gituan? Lulus S2 tuh jadi dosen, kata ibu saya demikian. Nah, jadi ceritanya saya tuh yang tadi itu ya, yang di awal-awal tuh saya juga karena anak-anak yang di awal itu pertama hanya ada sekitar 5 orang, maka di awal tahun tuh ngetok rumah warga, kita meminta anak, ayo kita sekolah dulu. Maka sekarang pun banyak anak-anak yang sekolah itu yang memang dulunya sudah di DO, terus juga ada yang sudah jadi ojek. Maka umur di kelas pun bervariasi. Ada yang usianya memang 12 tahun waktu itu, ada juga yang sudah 16 tahun, bahkan 17 tahun. Itu tingkat SMP, Kang? SMP, iya, tingkat SMP. Jadi pokoknya kita berpikir bagaimana caranya orang-orang di lingkungan ini mau sekolah gitu loh. Dan alhamdulillah ya, pada akhirnya di awal kita mendapatkan 10 orang. Di awal mendapatkan 10 orang. Itu pada tahun? Dan mungkin karena, ya? Pada tahun berapa itu, Kang? Pada tahun 2018. Oh, 2 tahun lalu, oke. Ya, jadi 2 tahun lalu. Awalnya kita punya anak 5. Awalnya kita punya anak 5 orang, lalu diketok-ketok tiap rumah nambah 10 orang. Nah, yang 10 orang ini itu yang benar-benar mengikuti program dari awal.
Jadi program di kita itu memang pertama itu ya, program itu sebenarnya masuk ke program kepesantrenan. Jadi di program kepesantrenan itu termasuk akhlak development, pengembangan akhlak, terus juga tahfiz Quran dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama itu akhlak. Jadi selama 1 semester ternyata kita mendapatkan respon yang baik dari warga. Ada perubahan yang signifikan dari anak-anak. Ketika masuk, anak-anak memang kan rambutnya tuh pada merah. Terus mereka datang ke sekolah dengan menggunakan motor. Nah, saya masih ingat pertama kali mereka datang ke sekolah, saya juga marahi karena memang saya paling tidak suka melihat anak membawa motor terus juga ya dengan keadaan demikian. Nah, yang pada akhirnya setelah 1 semester berjalan, warga masyarakat melihat dan sepertinya mereka tertarik, maka banyak dari 10 orang itu bertambah lagi menjadi 11, bertambah lagi menjadi 12, pada akhirnya bertambah menjadi 15 orang pada akhir tahun. Ya, dan itu memang semuanya pindahan. Jadi mereka memindahkan anaknya, dititipkan di sekolah kita dengan jadi mereka suka bilang katanya sekolah didinya mah pesantren gitu. Karena memang lebih banyak muatan agamanya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita benahi yang pertama itu, core yang pertama manner, akhlak, baru deh saya juga mulai membenahi kognisi. Ini juga menjadi sesuatu yang penting karena kan kalau kita berbicara anak-anak, saya selalu kembali ke 4 perkembangan ya, karena saya pun mengajar di kampus. Perkembangan fisik, perkembangan sosial, emosi dan juga kognisi. Nah, perkembangan fisik mereka secara umum barangkali normal sebenarnya, karena tidak ada satupun dari mereka yang dalam artian cacat secara fisik gitu ya. Tetapi itu pun tetap harus menjadi harus menjadi pay attention untuk guru. Jadi gini loh, guru itu seperti yang saya bilang di awal, guru itu bukan hanya orang yang datang ke kelas lalu dengan bangganya mentransfer knowledge, begitu pintarnya dia gitu ya, lalu mentransfer knowledge dan lain sebagainya. Sementara perkembangan yang lain dia tidak perhatikan. Apakah dia tahu kognisi anak itu seperti apa gitu ya? Lalu sosial dia bagaimana, emosi anak itu bagaimana? Nah, guru kan perlu tahu ini semua. Jadi karena ketika guru mengetahui bagaimana anak itu bersosialisasi, bagaimana kondisi anaknya, lalu kemampuan anaknya bagaimana, itu juga akan berdampak kepada bagaimana nanti dia harus mengajar gitu. Maka saya selalu mengingatkan kepada guru-guru baru, penting loh guru itu bukan ngajar gitu loh. Mungkin itu salah satu tugas utama kita itu mendidik. Maka mendidik itu sesuatu yang komprehensif, yang kita harus tahu the way how to teach gitu ya. Mengajar itu istilahnya mengajar itu goalnya. Iya, betul sepakat. Tapi kita harus tahu loh untuk menuju goal itu bagaimana. Nah, makanya memang itu yang tadi kita harus paham perkembangannya gitu ya. Maka saya pun yang dilakukan setelah membenahi manner yang kedua, maka kita lakukan pengembangan sesuai dengan fitrah anak itu. Dikembalikanlah itu. Pertama kita lihat kognisinya seperti apa. Ketika saya berbicara tentang kognisi anak-anak, awalnya begini, jadi waktu itu saya ngasih latihan soal, 15 soal. Lalu saya minta ke anak-anak, gini cara menghitungnya ya, coba kalian kalikan 2, lalu bagi 3. Lalu mereka tuh gini-gini. Loh, saya tuh kebingungan, ini teh kenapa? Gak ada satupun dari mereka yang bisa melakukan itu gitu loh. Nah, maka ini juga jadi sesuatu yang harus digarisbawahi gitu ya. Oh ternyata mungkin mereka kelas 1 SMP, tapi kemampuan mereka itu masih seperti kelas 4 SD loh, gitu loh. Karena memang perkembangan kognisi mereka juga tidak terbiasa distimulasi gitu ya. Kembali lagi beda dengan anak-anak yang sekolah di kota. Betul. Orang tuanya sudah paham, maka mereka akan terbiasa menstimulasi. Di desa tidak demikian. Guru lagi yang harus mengerjakan itu gitu. Yang multifungsi ya Pak ya akhirnya. Multifungsi. Maka
saya diskusilah sama psikolog tuh. Kebetulan saya juga punya ada beberapa teman psikolog dan memang juga ada beberapa partner psikolog. Saya diskusi, Bu, ini saya punya 10 anak. Keadaannya demikian, keadaan keluarganya demikian, bla bla bla. Terus juga dulu ketika di SD-nya demikian. Lalu kata psikolog itu, wah, anak Pak Aib eta mah siga munding, katanya kayak gitu. Munding. Mereka itu tumpul, Pak. Wah, tumpul, Bu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kata beliau, jangan berikan soal, jangan mereka ajarkan pelajaran-pelajaran yang memang diajarkan untuk anak kelas 7. Bawa kembali mereka ke SD. Kita lakukan itu. Jangan berikan mereka soal-soal dalam bentuk abstrak. Bawa kembali mereka ke soal-soal dalam bentuk konkret. Kalau kita tahu dalam perkembangan kognisi ada operasional konkret gitu ya, ada operasional. Yang sebenarnya kalau anak-anak SMP itu harus sudah operasional. Nah mereka itu harus dibawa lagi ke operasional konkret. Jadi ini ada 2 gajah gitu ya. Jadi ngajarnya tuh harus demikian. Nah, lalu kita lakukan treatment itu selama beberapa bulan dan alhamdulillah ada percepatan gitu. Anak-anak pun bisa mengembangkan kognisinya gitu. Walaupun tidak signifikan, tapi perkembangan itu ada. Setidaknya ada perubahan ya Pak ya? Ya, setidaknya ada perubahan. Nah, itu di bidang kognisi. Maka kembali lagi, mungkin saya pun ingin berbagi dan ingin mengingatkan kepada barangkali teman-teman yang mengajar di pedesaan, penting bagi kita mengetahui kemampuan kognisi anak-anak. Kerap kali guru mengikuti apa yang diperintahkan oleh kurikulum. Iya. Ayo mengudak apa? Takut nih nggak kesampaian, padahal waktunya hanya sekian bulan lagi loh. Jadi sebenarnya kita itu mengejar kurikulum atau apa gitu loh. Kan tugas kita itu mengajarkan anak skill supaya dia bisa hidup loh nanti gitu ya. Bukan hanya sekedar tugas-tugas yang dibebankan oleh pemerintah. Pemerintah tidak tahu kondisi anak kita seperti apa kan? Gitu. Kalau saya sih kalau boleh memberikan saran kepada guru-guru lain, ayo kita kembali bawa anak-anak, baca dulu kemampuan anak-anak kita, tidak perlu mengejar kurikulum, karena kurikulum itu saya pikir bisa dikejar dalam waktu yang, maksudnya gini loh, kita benahi dulu basicnya, dasarnya. Bagaimana kita mengajarkan pelajaran level 7 atau kelas 7, sementara dasarnya masih goyang. Iya, betul. Maka lebih baik kita gunakan mungkin kita bisa menggunakan matrikulasi 3 bulan di awal, kembali mempelajari pelajaran-pelajaran SD, menguatkan kembali dasar-dasarnya, setelah itu kita mulai kembali ke kurikulum. Dan tidak perlu khawatir kurikulum tidak tercapai gitu loh, kalau kata saya. Nah, pengembangan kognisi itu yang pertama. Lalu selanjutnya kita juga mengembangkan sosial emosi. Terus terang saja, sosial dan emosi anak-anak di pedesaan itu berbeda. Contoh, ketika mereka tersinggung, maka yang namanya cekcok dengan teman itu barbar gitu loh. Beda dengan kondisi kita melihat bagaimana konflik itu terjadi di sekolah-sekolah di perkotaan. Maka konflik itu akan lebih elegan. Biasanya mereka diem-dieman, nggak langsung frontal. Gitu. Nah, kondisi demikian tidak terjadi kalau di pedesaan. Kalau ada konflik, kegesek sedikit, itu langsung mereka itu, naon sih, bla 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 gitu ya. Yang matanya itu langsung keluar, lalu ototnya langsung kayak ngajak gelut gitu kalau kata bahasa Sunda. Nah, hal-hal demikian juga kita perhatikan, oh ini bukan sesuatu yang benar. Kita harus benahi ini loh gitu. Nah, maka dikembalikanlah tadi ke yang tadi ya, kita pelajari dulu bagaimana perkembangan sosial emosi anak-anak di usia SMP, dan ternyata kalau kita ketahui juga dalam teorinya itu sedang sangat menggebu-gebu, gitu ya. Maka yang memang kita harus benar-benar banyak menari ketika berinteraksi dengan mereka gitu loh, dan itu juga menjadi sesuatu dan menjadi tantangan yang bukan lumayan, justru sangat menantang gitu ya ketika mengajar di pedesaan.
Itu jadi sebenarnya tidak berlama-lama. Mengajar di pedesaan itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan karena akan banyak sekali pembelajaran untuk orang-orang yang memang senang belajar gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang memang kayaknya aduh bakal sulit dan lain sebagainya, saya juga tidak merekomendasi. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang ingin senang belajar, tantangan ya. Mencari tantangan, mengejar di pedesaan akan menjadi salah satu contoh, akan menjadi salah satu contoh buat kita barangkali menjadi guru yang benar-benar sempurna gitu. Betul. Sama kebetulan memang kenapa juga saya senang. Jadi kan alhamdulillah ketika mengajar di sekolah yang sebelumnya, bagi saya mengajar menjadi guru adalah kontribusi terbesar saya untuk negeri gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang guru yang tidak hanya saja mengajarkan ABCD atau 1 2 3, tapi kita membukakan kehidupan untuk anak-anak kita supaya mereka melihat dunia itu enggak kecil, mereka berani untuk bermimpi, mereka ajak kita lari gitu ya, atau kalau bisa kita ajak mereka terbang supaya mereka tahu dunia itu bukan hanya sekedar di sini gitu. Dunia itu gede dan mereka harus berani untuk bermimpi. Maka bagi mereka yang memang mengajar di pedesaan, itu pemerintah saya pikir harus benar-benar lebih lebih proaktif gitu ya, untuk melihat keluar. Ternyata tidak jauh-jauh ke Papua, di Bandung saja kita masih banyak menemukan hal-hal yang seperti ini gitu. Maka saya pikir saya pun ingin mengundang kepada siapapun itu, baik itu guru ataupun siapapun, kalau dalam ajaran kita itu berikanlah ilmumu walau hanya 1 ayat, maka saya pikir kita perlu melakukan itu. Dan sebagai manusia barangkali semakin banyak memberi, maka juga kita akan semakin banyak menerima. Betul. Dan intinya adalah keadaan dan realitanya di lapangan itu seperti ini. Pendidikan itu bukan hak, tapi pendidikan itu masih menjadi salah satu keistimewaan bagi mereka yang memang di pedesaan. Jadi kalau pemerintah menggencarkan education is right, ya, saya sangat setuju. Tapi di realitanya, education is still privilege. Masih keistimewaan yang hanya diterima untuk mereka-mereka yang ada di kota saja. Fasilitas, internet, teknologi, HP, komputer, dan lain sebagainya tidak kita miliki di desa. Yang dibutuhkan anak-anak itu bukan teknologi. Yang dibutuhkan anak-anak di desa itu guru. Guru yang benar-benar mau mengajar mereka, guru yang memang benar-benar mau menjadi partner mereka, dan memang mereka stay gitu ya. Karena walau bagaimanapun, teknologi tidak akan bisa menggantikan guru. Betul, sepakat. Guru harus tetap ada di sana gitu. Saya pikir itu ya. Jadi I really invite you all to come to my school. Ayo kita datang nih ke sekolah saya untuk research. Banyak yang sudah bikin research nih untuk apalah, sharing dan lain sebagainya to my school. Ya, itu saja barangkali. Oke. Pemaparan yang luar biasa, pengalaman yang begitu menarik ya kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang memang ada di kota, justru kayak jomplang banget ya perbedaannya Pak ya. Ya. Tapi Pak, jadi tertarik ya saya ketika Bapak awal masuk sekolah yang di pedesaan, tentunya kan sebelumnya sempat kerja di perkotaan ya. Iya. Nah, itu tuh sempat terpikir nggak sih ketika mungkin sudah mengajar 1 bulan, saya pengen balik lagi nih ke perkotaan mengajarnya, ada kepikiran seperti itu nggak sih Pak? Melihat kan tantangan sangat banyak ya. Iya, sangat manusiawi. Tentu saya pun merasakan itu. Jadi kayak, bahkan sampai sekarang pun saya selalu berpikir begitu. Jadi sebenarnya tugas saya itu dosen. Teman-teman sudah ada yang bikin research. Jadi kalau dosen kan ada jabatan fungsional yang harus mereka kejar, karena itu akan berhubungan dengan honor gitu ya. Nah, saya pun kadang berpikir demikian.
Sebenarnya saya pun ya ketika dulu menetapkan hati untuk mengajar di sini sudah lebih dulu ditawari oleh salah satu sekolah juga di Bandung, yang memang sekolah itu juga sudah menawarkan saya dengan honor dan fee yang sangat gede gitu ya. Bukan sangat, lumayan gede jika dibandingkan dengan sekarang saya di sini. Nah, tapi barangkali karena memang ya itu kembali lagi ya, kalau dihitung oleh perhitungan dunia, nggak akan pernah kepikir, maksudnya nggak akan pernah ketemu gitu loh, kalau hitungan dunia. Tapi kalau sama kita dihitung hitungan akhirat, ya ini menjadi kebahagiaan tersendiri. Jadi kalau pertanyaannya apakah sempat terpikir, sangat sering, bahkan sampai sekarang pun masih sempat kepikiran. Tapi saya selalu berpikir sebenarnya apa yang kita cari di dunia gitu ya. Selain juga kepuasan batin, karena kalau juga saya kembali mengajar di tempat itu lalu mengejar sesuatu, maaf dalam tanda kutip materi itu saya pikir sesuatu yang tidak pernah puas. Jadi kita akan terus mengejar, dan itu pun saya merasa kalau saya ke kampus menggunakan motor, lalu Satpam itu akan menganggap saya seperti orang biasa, seperti mahasiswa. Saya pernah melihat ada mahasiswa saya yang datang ke kampus menggunakan mobil. Lalu Bapak Satpam itu dengan begitu baiknya membukakan pintu dan lain sebagainya. Oh, jadi saya pikir orang Indonesia itu begini ya, dihargai dari apa yang mereka gunakan gitu ya. Gitu. Nah, tapi ketika saya mengajar di sini di desa, saya tidak pernah melihat lalu lalang mobil, karena mobil pun yang ada paling hanya 1-2. Yang dilihat di sini adalah kesederhanaan. Saya tidak selalu memandang ke atas. Kalau di kampus saya selalu, wah banyak mobil, saya harus punya ini, saya harus punya ini, saya harus punya ini. Kalau di desa, anak-anak saya justru lebih banyak membutuhkan gitu ya. Jadi saya seperti merasa, ya Allah, saya tuh ternyata lebih maka itu loh, semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita berbagi, maka semakin banyak kita juga bersyukur. Sering terpikir, tetapi juga sering mengobati diri dengan seperti itu. Gitu. Kuncinya berarti bersyukur ya Pak ya. Tergantung niat kita di awal, apakah hanya materi yang dicari atau mungkin kepuasan diri ya Pak ya. Oke. Ya, begitu. Saya juga salut Pak sama orang-orang yang memang dia berkenan untuk mengajar di desa gitu kan, karena resikonya tentunya untuk menuju akses ke sekolah pun saya pikir masih banyak yang jalannya masih bebatuan gitu kan, masih tanah gitu. Tapi kan kalau seandainya di kota itu hal seperti itu tidak akan ditemui gitu loh Pak. Iya. Bapak selama ke sekolah tentu pasti sering melewati medan-medan seperti itu kah? Ya, itu juga yang menjadi pertimbangan saya di awal. Kondisinya yang di pegunungan, lalu kondisi jalan, kalau sekarang alhamdulillah sudah ada perubahan. Dulu kondisi jalannya itu sangat buruk, dan itu yang menjadi pertimbangan saya bilang ke yayasan. Saya pun di awal begitu hitung-hitungan, Bapak, saya mau mengabdi di sana, tapi tolong perhatikan transportasi saya, kata saya gitu ya. Karena memang medan jalan yang sangat sulit, dan ini akan intinya bahaya lah ya, karena juga jelek dan lain sebagainya. Iya, tantangan-tantangan itu kerap kali kita temui untuk para guru yang memang mengajar di daerah pedesaan. Apalagi di sini ada salah satu SD, namanya SD Cikawari. Terbayang salah satu gurunya, ini sudah mau ke Lembang ya, salah satu gurunya guru honorer mengajar di situ, dan dia berangkat dari Cicalengka. Cicalengka, oke. Ya, sementara letak sekolahnya di hampir mau menuju ke Lembang. Maka perjalanan itu hampir 1,5 jam. Apalagi kalau dengan macet mungkin 2 jam. Dan beliau dibayar 300.000 per bulannya selama 1 bulan. Nah, ini yang saya tadi bilang, pemerintah itu harus realistis. Gitu loh. Harus realistis memandang kalau pendidikan itu memang hak untuk semua orang, tetapi juga kita perlu memperhatikan hal-hal lain gitu ya. Contohnya seperti kasus-kasus demikian. Kita sering menemukan kasus jalan-jalan yang rusak.
Kalau untuk fasilitas sendiri Pak di pedesaan kan kalau di perkotaan udah jelas ya internet udah kenceng gitu kan, teknologi juga udah banyak lah kita istilahnya kayak komputer, laptop udah berceceran di mana-mana gitu kan kalau di kota, sedangkan di pedesaan kan sangat minim sekali bahkan mungkin anak-anak ada yang tidak mengenal apa itu komputer mungkin ya seperti itu ya. Pasti itu juga jadi salah satu tantangan berat buat guru di pedesaan. Nah, Bapak ketika saya jadi apa ya? Jadi tertarik banget ini. Ketika Bapak pertama di sana, tentunya anak-anak itu kan apa ya? Banyak dikenalkan dengan hal-hal semacam handphone mungkinnya yang lebih kecilnya daripada laptop dan lainnya. Ada nggak sih anak-anak terpikir pada akhirnya saya pengen sekolah di kota gitu. Kira-kira bagaimana Pak di sekolah Bapak seperti itu? Nah, pertanyaannya saya teringat dulu saya pernah masuk dengan salah satu guru saya, lalu guru saya nanya ke anak-anak, apa cita-cita kalian? Lalu salah satu dari mereka menjawab, cita-cita saya ingin memiliki HP. Nah, ya, jadi sentak waktu itu saya langsung berpikir, ya Allah, kamu dalam hati saya gitu ya, ya Allah cita-citaku hanya untuk memiliki HP gitu ya. Maka setelah itu saya terpikir, wah kayaknya saya harus sering mengundang orang-orang dari luar supaya mata mereka itu terbuka. Kalau hidup itu bukan hanya sekedar di sini loh, bukan hanya sekedar di tempat ini. Dunia itu luas. Kamu harus bertemu banyak orang. Maka saya sering mengundang orang-orang dari luar untuk menyentuh anak-anak gitu. Dalam artian memberitahu, gini loh dunia itu, gini komputer, gini dan lain sebagainya. Nah, iya. Jadi di awal-awal itu ya yang pertama jadi tantangan. Bagi mereka para guru yang mengajar di pedesaan, teknologi tidak bisa kita jadikan sebagai media yang utama. Contoh sekarang PJJ, itu sangat susah untuk kita yang di pedesaan. Kalau pemerintah sekarang meminta kita untuk daring, they need to be realistic juga. Mereka juga harus realistis. Apakah pemerataan teknologi itu sudah sampai ke pedesaan? Saya pikir tidak. Nah, maka juga daring tidak sesuai dilakukan di pedesaan. Lagi-lagi, guru yang harus multifunction di sini. Saya guru bahasa. Nah, di bahasa itu ada listening, lalu ada speaking, lalu juga ada writing dan reading. Listening itu kan mereka mendengarkan ya. Sementara kita di sini kita tidak bisa download video lalu langsung diperdengarkan seperti di perkotaan ya, dimasukkan ke sound dan lain sebagainya. Maka di sini guru harus kreatif. Saya merecord suara saya sendiri, lalu saya masukkan dan anak-anak akan listening. Gitu. Ya, jadi itu loh. Maka guru lagi-lagi nih multifunction. Guru-guru di pedesaan itu memang multifunction. Saya ingin menyarankan ke pemerintah coba bikin pelatihan untuk guru-guru di pedesaan. Karena tidak bisa kita samaratakan bikin pelatihan untuk semua guru. Loh, kan pendidikan tidak demikian. Kurikulum saja kalau kurikulumnya kalau sekolahnya di laut di daerah laut, maka juga harus disesuaikan dengan laut. Nah, saya pikir ingin juga bisa mendorong pemerintah supaya memfasilitasi kita ini nih guru-guru yang ada di pedesaan untuk mendapatkan pembekalan itu gitu. Terlebih dari guru-guru yang memang sudah memiliki pengalaman mengajar juga harus sering berbagi gitu. Itu. Nah, maka kalau pertanyaannya tadi mengenai teknologi itu menjadi tantangan tersendiri dan terus apakah mereka pada awalnya tidak mengenal itu? Iya, tidak mengenal itu. Tetapi sekarang setelah mengenal setelah melalui proses yang begitu lama, bertemu dengan banyak orang dari luar, lalu pemikiran mereka pun semakin
semakin berkembang. Saya selalu percaya semakin banyak kita bertemu dengan banyak orang atau datang ke tempat-tempat yang berbeda, menemui orang yang berbeda dengan budaya yang berbeda, maka akan semakin luas juga pola berpikir kita. Maka itu pun terjadi pada anak-anak saya. Saya sangat bersyukur anak-anak saya sekarang sudah berpikir SMA di mana ya, gitu loh. Oke, Saya jadi mau ada kuliah perkembangan ini, ya. saya mau kuliah ini, saya mau jurusan ini. Nah, bagi kita guru-guru itu merupakan merupakan hasil gitu ya, merupakan hasil dari proses yang sudah lama itu gitu. Maka alhamdulillah. Nah, ini mungkin salah satu juga yang jadi kita guru itu perlu mengantarkan anak-anak sampai pada proses ini. Jadi kalau tadi saya katakan guru itu membukakan cakrawala itu demikian. Yang awalnya mereka itu tertutup, tidak cita-cita, tidak terpikir mau kemana. Sekarang mereka mulai berani berkata, saya ingin sekolah SMA di sini, ingin kuliah di sini. Maka itu menjadi suatu pencapaian yang saya pikir besar ya untuk kita-kita gitu, para guru yang mengajar di pedesaan. Iya, mereka sekarang sudah berpikir sampai ke arah sana, ingin sekolah. Ngomong-ngomong sekolah di pedesaan, beberapa waktu lalu, mungkin tahun lalu saya sempat ikut penelitian atau semacam observasi gitu terkait deprivasi budaya. Kebetulan saya jadi tim tim dari salah satu dosen saya yang sedang melakukan disertasi. Kebetulan juga di daerah pedesaan dan kondisinya mungkin persis seperti Bapak. Akses yang ke sekolah itu harus melewati sawah seperti itu, terus ngelewatin kayak hutan-hutan, nemuin banyak hewan-hewan gitu kan, kelinci, ular atau apalah gitu macam-macam. Buat saya, wow, ini guru-guru yang mengajar di sana luar biasa pengorbanannya gitu, tidak hanya pengorbanan di materi tentunya gitu kan, tapi juga tenaga yang menuju akses sana juga sangat luar biasa gitu ya Pak. Terus ketika ditanya tentang profesi pun mereka, dosen itu apa ya gitu kan, yang mereka tahu hanya sebatas dokter gitu kan, lalu yang hanya familiar seperti itu. Sedangkan untuk apalagi psikolog, apa itu psikolog gitu kan, apa itu konselor, mereka tidak mengenal seperti itu. Tapi justru yang saya tangkap di sana, anak-anak memang cenderung kalau di kota mungkin lebih individualis ya Pak ya, seperti yang tadi Bapak bilang di awal. Kalau di pedesaan justru kebalikan dari di kota seperti itu. Dan ngelihat kognisi mereka juga, sempat dosen saya itu melakukan tes semacam psikotes seperti itu, dan hasilnya itu luar biasa jomplang dari anak-anak yang memang biasa dites di perkotaan. Dari yang awalnya kalau di perkotaan mungkin yang tingkat rata-rata atau di bawah rata-rata itu paling hanya 10-15%, di sana justru kebalikannya, 80% justru di bawah rata-rata. Dan itu membuat saya, hah, emang seperti itu ya gitu kan. Dan ya luar biasa lah, saya mungkin banyak pelajaran juga gitu. Dan mungkin saya juga salut pada akhirnya Bapak memutuskan untuk mau mengajar di pedesaan, karena saya juga tahu tantangan di sana juga luar biasa. Tantangan fasilitas di sekolah, akses menuju sekolah, lalu kognisi anak-anak yang memang sangat jauh dibandingkan siswa-siswa di perkotaan ya Pak ya. Lalu yang ingin saya tanyakan, tadi Bapak banyak menyinggung terkait kurikulum ya Pak ya, kurikulum di sana tentunya Bapak pasti menyesuaikan dengan kondisi anak-anak di sana ya. Terkait tadi akhlak gitu kan, penerapan akhlak yang jadi pondasi awal ya Pak ya, dibandingkan harus mengejar kurikulum seperti sekolah pada umumnya. Itu juga satu poin yang saya pikir
tantangan di awal berat, tapi memang itu yang harus dilakukan gitu ya Pak ya, daripada anak-anak tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Dan di tempat saya waktu itu observasi juga anak-anak tidak terpikirkan Pak untuk mau lanjut sekolah kapan. Kayaknya hanya 1-2 orang mungkinnya yang terpikir kayak gitu. Saya sampai kaget, tidak ada yang terpikir. Iya, tidak ada katanya. Yang penting mereka itu terpikir ketika sudah dewasa, ya udah saya harus mencari uang gitu kan, saya harus kerja untuk memenuhi keseharian saya gitu. Tidak berpikir bagaimana ke depannya. Itu saya dengarnya antara miris, kasihan, ya campur aduk lah gitu Pak. Sama seperti yang Bapak tadi ceritakan di awal-awal, itu kondisinya sangat persis seperti itu. Nah, kalau seandainya ya Pak ingin bertanya, Bapak kondisinya bekerja di di dinas pendidikan misalnya, apa yang akan Bapak lakukan Pak? Kalau saya bekerja di dinas pendidikan gitu ya, apa yang akan saya lakukan? Untuk apa dulu nih? Kalau fokusnya untuk daerah pedesaan gitu ya, kalau fokusnya untuk daerah pedesaan, maksudnya yang pertama kali saya ingin untuk daerah sekolah di pedesaan gitu. Jika fokusnya adalah untuk di daerah pedesaan, yang pertama ingin saya lakukan adalah mengumpulkan semua guru. Karena guru yang berada di garda depan. Gitu ya. Bagaimanapun guru adalah orang yang berada di garda depan, yang mereka menyentuh anak-anak dan orang tua. Maka guru harus kita didik bagaimana cara mereka menyentuh anak-anak dan orang tua di pedesaan. Karena walau bagaimanapun, kita tidak mendapatkan ilmu ini di bangku-bangku kuliah. Selama di perkuliahan, mungkin yang diberikan adalah ilmu-ilmu general. Secara teori. Nah, sementara di lapangan kita berbicara hal lain. Maka tadi itu dibutuhkan lagi pelatihan-pelatihan lain yang disesuaikan dengan keadaan yang ada gitu ya. Maka jika saya ada di posisi orang yang menentukan kebijakan, yang akan saya lakukan adalah itu. Mendidik para guru untuk lebih banyak sharing, untuk lebih banyak mengetahui bagaimana cara mengajar di daerah pedesaan, supaya mereka lebih baik menyentuh anak-anak dan juga orang tua. Karena walau bagaimanapun, jika kita hanya menyentuh anaknya, orang tuanya tidak disentuh, pendidikan tidak akan berjalan. Karena pendidikan, walau bagaimanapun adalah kerjasama antara sekolah dan orang tua di rumah. Maka tidak cukup nih di pedesaan kita hanya mendidik anaknya saja. Perlu juga kita sebagai guru mendidik orang tuanya. Gitu loh. Contoh, ini jadi panjang tidak apa-apa ya. Jadi Pak, santai. Jadi contoh misalnya, kalau di contoh di sekolah saya rapot itu diambil 3 bulan 1 kali. Ini supaya guru dan orang tua di rumah lebih sering bertemu dan berdiskusi tentang perkembangan anak. Karena kalau diambil 6 bulan 1 kali akan terlalu panjang. Takut di tengah jalan kita kecolongan, anak kita belok kemana. Nah, selain pengambilan rapot atau diskusi intens orang tua dan guru, satu gitu ya, interview semacam itu, kita juga punya sering sekali parenting. Nah, parenting education ini perlu dilaksanakan. Boro-boro yang di perkotaan gitu ya, yang mereka sudah paham, mereka sudah mengenyang pendidikan S1, S2, ketika mereka dihadapkan dengan parenting, maka mereka akan kembali lagi belajar. Apalagi kita yang di pedesaan. Gitu. Maka parenting menjadi sesuatu hal yang wajib dan mutlak juga diketahui oleh guru. Mungkin tidak secara khusus gitu ya, tapi umumnya kita harus paham. Bagaimana orang tua memperlakukan anaknya di rumah dan lain sebagainya, itu guru mutlak harus tahu. Nah, hal-hal teknis semacam ini perlu dipertimbangkan oleh orang atau oleh orang-orang yang memangku kebijakan. Hal-hal demikian harus diberitahukan kepada guru-guru yang memang mereka mengajar di pedesaan. Jadi
Saya pikir tidak cukup dengan hanya memberikan mereka honor ataupun contoh dalam kasus PNS gitu ya, mereka diangkat lalu mereka mengajar di SD, tetapi mereka juga tidak pernah dibekali secara teori bagaimana secara khusus mereka menangani anak-anak dan orang tua yang di pedesaan. Sampai sekarang saya menjadi guru dan juga dosen belum pernah mendengar ada program khusus yang diberikan oleh pemerintah. Betul. Mungkin ada, tapi saya yang belum pernah mendengar itu ya. Tetapi kalau untuk program kayak SM3T atau mengajar di tempat terpencil, terjauh, itu memang sudah ada. Tetapi kan itu hanya untuk relawan, belum yang untuk menjadi guru-guru jadi. Sementara dalam realitanya, lebih banyak orang-orang yang mengajar di pedesaan itu mereka guru-guru yang memang sudah sepuh. Nah, maka perlu pemerintah berlaku demikian. Jadi kembali lagi kalau saya diminta apa yang akan dilakukan, yang akan saya lakukan diskusi dengan orang yang memang berada di garda depan. Guru di pedesaan. Tapi untuk di sekolah Bapak sendiri, untuk guru sekarang sudah memenuhi, Pak? Nah, di sekolah saya, jadi saya guru bahasa Inggris. Saya guru bahasa Inggris, tapi ngajar PKN. Wow. Ngajar PKN. Kadang juga ngajar IPS gitu ya. Teman saya backgroundnya PAI, tapi juga ngajar bahasa Sunda. Terus juga kadang ngajar matematika. Dan saya pikir ini tidak hanya terjadi di sekolah saya. Ini juga pasti terjadi di sekolah-sekolah lain. Karena walau bagaimanapun, itu tadi kembali, pemerintah harus realistis. Melihat sekolah-sekolah terluar itu seperti apa. Jadi langsung nih, turun ke lapangan, apa yang dibutuhkan, berapa guru yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, beginilah kalau kita ngajar di sekolah. Tapi, alhamdulillahnya, sekolah saya berbenah gitu. Jadi dan kebetulan berada di bawah naungan yayasan yang secara kondisi finansial itu sangat baik. Maka sekolah saya sebenarnya anak-anak yang belajar di sekolah ini gitu ya termasuk beruntung karena guru-guru itu disaring dengan sangat ketat. Dan kita juga dibayar dengan alhamdulillah sangat baik oleh yayasan. Jadi diperhatikan banget ya Pak ya? Sangat diperhatikan. Maka itu tadi perkembangan di anak-anak pun baik. Gitu. Nah ini juga ya, saya ingin sedikit berbagi. Kembali lagi ke yang tadi, jika memang juga pemerintah ingin melihat pendidikan itu mengalami kemajuan yang pesat, maka yang harus diperhatikan itu juga gurunya. Karena seperti yang saya tadi sampaikan di awal, kalau kebutuhan gurunya sudah dipenuhi, prosperity-nya sudah tercukupi, maka mereka juga mengajar akan fokus, tidak akan ada istilah mengajar sambilan, karena pekerjaan mereka bisnis. Maka alhasil mereka memberikan tugas di sekolah dan mereka keluar sekolah untuk mengejar bisnis mereka. Siapa yang salah? Saya pikir di sini tidak sepenuhnya menjadi salah guru, tapi pemerintah pun adil memberikan kesalahan di sini. Karena mereka tidak memperhatikan prosperity-nya. Gitu loh. Jadi alhamdulillah kalau di sekolah kita keadaannya demikian. Barangkali karena waktu juga sudah menunjukkan menjelang maghrib. Sekian bincang-bincang santai dari saya, Siti Rosanna SM. Mungkin nanti bisa dilanjutkan pada sesi-sesi bincang santai dengan tema yang lebih menarik lagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.